Selamat sore Bapak Edi Riana STM yang saya hormati. Saya Yusuf Hakim dengan NIM 04499 6435 Prodi Sistem Informasi PPJJT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 3 yang diberikan, yaitu untuk mempraktikkan penggunaan instrumen atau menggunakan instrumen yang tersedia pada buku materi pokok MSIM 4316, tepatnya pada modul 5 bagian Spanning Tree Protocol atau SPT. Baik, yang ini. Dan ikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada buku materi pokok langkah 1 hingga 11. Baik, di sini sudah saya buka untuk petunjuk pengerjaannya, kemudian laporan praktikum dan Cisco. Baik, sini saja untuk langkah pertama, yaitu melakukan pemasangan switch secara redundan yang bersifat fault tolerant. Langkah-langkahnya adalah membuat topologi seperti ini, yaitu yang mana terdapat 4 buah switch. Switch 0, switch 1, switch 2, switch 3. Kemudian 2 buah perangkat komputer seperti ini. Antar switch dihubungkan menggunakan kabel UTP crossover. Jaringan switch membentuk topologi loop. Di sini crossover port 23, kemudian 24, dan 24, 23. Baik. Mungkin seperti ini. Kemudian memasang alamat IP pada PC 0 dan PC 1, yaitu pada jaringan 192.168.10 dengan subnet masnya 24. Kemudian terlihat di sini untuk topologi loop sudah berhasil, dan secara default perangkat switch Cisco
sudah terpasang spanning tree protocol atau SPT, sehingga otomatis topologi loop akan diputus dengan memilih salah satu port berstatus blocking yang ini. Kemudian untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Kemudian apabila nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID berbeda, maka dapat disimpulkan switch tersebut merupakan non-root bridge. Baik. Nah, ini saya mulai dari switch 1. Sini SH spanning tree. Sudah dapat dipastikan ini bukan non-root bridge. Ini adalah non-root bridge. Kita lihat. Dan untuk port 23 ini atau FA23 statusnya blocking, karena kan di sini terputus atau diputus secara default, secara otomatis. Kemudian pilih switch lainnya, lakukan verifikasi menggunakan SH spanning tree, kemudian bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Jika nilainya sama, maka dapat disimpulkan switch tersebut merupakan root bridge. Mungkin switch 3. Ini. Pada topologi jaringan saya, untuk switch 3 bukan bridge, bukan root bridge atau non-root bridge. Saya coba di switch 2. Untuk switch 2 juga bukan. Kemudian switch 0. Baik. Jadi pada topologi jaringan saya, untuk root bridge-nya terdapat pada switch 0 ya, yang mana seluruh port berstatus forward atau dihubungkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih switch 2, switch yang memiliki port berstatus blocking. Jadi pada kasus saya yaitu switch 1 yang ini. Kemudian verifikasi menggunakan SH spanning tree. Tadi sudah. Dalam kondisi normal lalu lintas data, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, kemudian switch 3 dan switch 0. Jika koneksi switch 1 dan switch 3 terputus, maka lalu lintas data secara otomatis berpindah dari switch 1, switch 2, switch 0. Atau dapat dikatakan bahwa jalur lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 secara default itu melalui jalur PC 0, kemudian switch 1, kemudian switch 3 dan switch 0, kemudian switch PC 1. Dapat dilihat.
statusnya fail. Sehingga ketika diputus jalur dari switch 1 menuju switch 3, maka secara otomatis jalur akan diubah dari switch 1 dan switch 2 switch 0. Ini akan saya coba verifikasi menggunakan perintah ping -t. Baik. Sini masih untuk pesannya tidak dapat terkirim atau RTO. Ini terdapat beberapa kesalahan. Sembari menunggu sini, putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Ketika koneksi terputus, maka lihat kembali perintah ping sebelumnya. Ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, maka koneksi juga terputus. Akan tapi secara otomatis Spanning Tree Protocol atau SPT mengaktifkan port yang terdapat pada switch 2, sehingga koneksi ke PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Seharusnya ini switch 0 bertindak sebagai bridge. Terdapat beberapa kesalahan. Saat ini PC 0 dan PC 1 berhasil terhubung. Dapat dilihat pada perintah ping ini. Ketika mengirim pesan, statusnya sukses atau berhasil. Kemudian untuk memenuhi
langkah 9 dan 10, maka di sini akan saya coba untuk memutus koneksi, yang mana pada contoh topologi saya ini PC 0 melalui jalur PC 1, switch 1, kemudian switch 0 dan switch 2, sehingga ketika saya putus, sehingga ketika jalur switch 1 ke switch 0 diputus, maka secara otomatis akan membuka port pada switch 3 yang berstatus blocking. Dapat lihat di sini tidak berhasil mengirim pesan. Begitu juga dengan perintah ping, outputnya adalah RTO. Berhasil. Ketika switch 1 berhasil terkoneksi dengan switch 3 dan switch 3 membuka port 24, maka secara otomatis PC 0 dan PC 1 terhubung kembali melalui jalur switch 1, switch 3 dan switch 2. Sini juga dapat dilihat berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat kembali perintah ping sebelumnya. Ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, maka koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga terputus. Tadi sudah. Tapi secara otomatis spanning tree protocol mengaktifkan port yang terdapat pada switch 2 atau membuka port yang berstatus blocking. Baik, mungkin seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sudul Hakim mengucapkan terima kasih.